Kawan, kali ini saya ingin berbagi mengenai sebuah alat ukur dan tester ya untuk kepentingan DC. Ya tentu ini untuk DC-DC kecil ya. Jadi yang pertama ini adalah USB tester untuk semacam power meter begitu ya, tapi kompleks di dalamnya. Terus yang kemudian ini adalah ini DL25, LD25 ya, kawan-kawan lihat ini LD25. LD25 itu disebut USB Intelligent Electronic Load ya. Kalau kita lihat speknya sepintas, rated operational voltage-nya, tegangan operasinya itu 4 volt sampai 25 volt DC. Arusnya itu 250 miliampere sampai 4 ampere ya. Maksimum discharge power adalah 25 watt ya, tinggal kita sesuaikan aja. Kalau misalnya kita kasih tegangan 12 volt berarti ya maksimum 2,1 ampere. Kalau kita kasih tegangan 5 volt ya dia bisa sampai mestinya bisa sampai 20 watt ya, karena dia arus maksimumnya adalah 4 ampere ya. Kembali lagi ke ininya ya, device-nya. Oke, saya perkenalkan dulu, kita ulas DL25 ini. LD25 ya. LD25 ini sebenarnya produksinya Ruideng atau Raiden ya. Kalau beberapa video yang sebelumnya saya memperkenalkan RD6006 programmable baterai cas dan power supply, yang kali ini adalah LD25. Jadi di depan ini ada beberapa soket ya. Jadi soket yang pertama ini adalah soket USB standar versi 2 ya. Nih ya, makanya di pengenalnya dikasih warna hijau. Terus yang satu ini micro USB, dan yang satu ini USB tipe C atau Type C ya. Nah ini semuanya fungsinya sama sebagai koneksi ke beban ya. Misalnya kalau ke power bank atau ke apapun yang kita mau uji, misalnya output USB charger dari charger kita, misalnya charger model ini power bank ya, semacam ini power bank semacam ini ya. Kemudian charger baterai cas umumnya yang untuk HP misalnya seperti ini kawan ya. Jadi chargernya HP biasa seperti ini ya, kan ada USB-nya sehingga kita bisa uji. Misalnya dituliskan di sini 5 volt 2 ampere, apa betul sih 5 volt 2 ampere ya, kita ngujinya pakai ini. Jadi ini sebagai bebannya. Kalau pingin detailnya malah di rangkap 2 ya. Ini power meternya, ini LD25 nya. Jadi setelah dari ini masuk ke charger belakangnya ini dibebani oleh LD25. Nanti kita coba ya sebentar aja. Nah, LD25 ini unik kawan, karena dia adjustment untuk arusnya diatur seperti ini ya, dengan potensio multiturn ini. Ini sebenarnya variable resistor, tapi karena ditambahkan knob seperti ini dia bisa mudah diputar. Misalnya kan kalau yang umum pakai obeng trimpot ya. Di sini ada 2 tombol, set sama on off. Jadi on off ini untuk meng-on-kan dan meng-off-kan beban yang masuk ke LD25 dari inputan ini.
kawan, dalam detailnya LD25 sebagai berikut. Ini adalah 7 segment display, ya, tombol on off beban, tombol setting, dan ini adalah trim pot untuk ngatur arus berapa yang kita inginkan menjadi beban. Nah, ini adalah inputnya USB Type C, ada satu port micro USB. Nah, ini adalah fan-nya LD25 ya kawan, diberikan heatsink cukup. Nah, heatsink itu ditambati oleh dua komponen, satu TIP 122 sebagai load elektronik dan LM317 regulator 3 terminal sebagai DC-DC converter untuk berbagai IC-IC di sekitarnya. Jadi sekali lagi ya kawan, UM24C ini mampu dipakai untuk ring tegangan mulai dari 4 sampai 4 volt DC sampai 30 volt DC. Tapi ya sebaiknya kawan-kawan hati-hati ya, pastikan bahwa tegangan inputnya tegangan yang akan diuji dengan ini tuh tidak melebihi dari 30 volt. Karena dari beberapa pengalaman saya sangat sensitif dan langsung rusak ya kawan device ini. Nah, tadi kawan-kawan bisa lihat dari sisi depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, sekarang saya coba dengan yang UM24C. Ini lebih kompleks hasil pengukurannya karena seakan-akan seperti DC power meter. Dan yang menarik dari UM24C ini adalah tampilan dari displaynya yang menggunakan TFT LCD berwarna ya. Ini dari sisi kiri ada dua tombol, di sisi kanan juga ada dua tombol juga. Berikut ini adalah tampak samping, kiri, kanan, depan, atas ya. Jadi kawan-kawan lihat dulu, ada satu port Type C di sisi inputnya, dan di sisi main utamanya adalah USB versi 2 kawan. Kawan lihat ada dua tombol di samping kiri dan dua tombol di samping kanan, itu untuk tampilan berdiri atau mendatar atau potret atau landscape begitu ya, kayak kalau kita istilahnya di dunia komputer ya. Dan memang layarnya karena menggunakan LCD TFT warna, meter ini jadi sangat menarik dan menyenangkan ketika dipakai dalam waktu yang panjang. Di dalamnya juga ada beberapa address memori yang bisa kita simpen ya. Saya lupa berapa tapi yang pasti lebih dari 10 dan kurang dari 30. Sehingga kita bisa menyimpan hasil tes di setiap tahapan dan kita record. Nah, saya akan coba untuk device ini saya connect antara LD25 dan UM24C. Jadi kalau kita konfigurasi double begini, kita akan mendapatkan keseluruhan data-data detail mengenai pengujian terhadap sebuah entah itu baterai bank, entah itu charger untuk HP, atau peralatan lain sumber daya DC yang variasi tegangannya bisa sampai 30 volt DC ya kawan ya. Jadi mulai dari 4 volt sampai 25 volt DC. Nah, ini yang sedang saya coba untuk mencoba adalah power bank. Ini power bank versi lama, jadi besar sekali ya, kapasitasnya 10.000 mAh atau 10 Ah. Nah, saya mencoba di port yang outputnya ditulis di situ adalah mampu sampai 2 ampere. Kawan-kawan lihat ya, itu sisi atas 5,18 itu adalah tegangan dari output power bank.
Nah, yang di sisi bawah itu adalah arus bebannya ya kawan. Ya, kawan-kawan juga lihat ada yang bling itu yang ketap-ketip itu adalah kapasitas dalam mili AH dan real energy dalam mili WH ya, atau mili watt jam. Sebelah kanannya lagi ada daya total bebannya. Di atasnya adalah temperatur. Oh sorry, impedansi beban DC-nya ya, berapa ohm. Nah ini kawan-kawan saya sedang uji pakai 1 ampere ya. Saya uji dengan 1 ampere. Nah, apa namanya, time setting untuk apa namanya, screen savernya itu memang pendek kawan. Jadi kawan-kawan mesti bisa setting supaya dia bisa lebih panjang. Sekarang masih saya uji dengan 1 ampere ya. Tegangannya tidak terlalu banyak dropnya, kalau tadi 5,18 sekarang 5,14. Ya artinya kalau itu 1 ampere ya kurang lebih sekitar 5 watt ya, atau 5,1 watt. Oke, sudah saya stop. Saya naikkan setting menjadi 1,5 ampere dan saya tes lagi ya. Kawan-kawan lihat sekarang arus bebannya sudah 1,5 ampere, tegangannya menjadi 5 volt ya, 5,08. Otomatis bebannya sekitar 7 watt sekian gitu, 7,5 watt. Nah kawan-kawan lihat itu fan untuk heatsink dari dua transistor bipolar TIP122 tadi sudah nyala ya, karena di bawah itu ada NTC atau negative temperature coefficient komponen untuk semacam termostatnya agar pada saat di kapan fan nyala atau mati. Oke, sudah saya matikan, langsung beban saya naikkan menjadi 2 ampere ya. Saya tes dengan 2 ampere. Nah, ketika dites dengan 2 ampere, tegangannya drop menjadi 4,75. Itu artinya kalau dari tegangan asalnya hampir drop 0,3 sampai 0,4 volt. Dan rasanya memang spesifikasinya mepet sekali ya. Jadi kalau nanti dibebani 2 ampere, kita bisa pastikan bahwa tegangannya tidak lagi utuh 6 volt, 5 volt tapi turun. Baik, sudah saya stop. Saya akan coba naikkan beban ekstrim gitu ya di 2,5 volt. 2,5 ampere. Nah, sekarang dengan beban 2,5 ampere. Kawan-kawan lihat dropnya sudah menjadi 4,2 atau dropnya hampir 1 volt ya. Berarti memang benar dia maksimumnya adalah sekitar 2 ampere. Kalau melihat sekarang fan-nya sudah stop, itu artinya bahwa memang sistem pendinginannya akan baik ya. Artinya airflow atau hembusan angin dari fan ini mencukupi sehingga tidak terlalu lama dia stop lagi. Nah ini saya bisa ngecek tegangan outputnya. Anggap aja UM24C-nya nggak ada, saya bisa cek tegangan output itu di display 7 segmennya LD25. Jadi dia bisa ngukur berapa tegangan dropnya dan berapa total dayanya. Nah ini saya akan coba direct ya, tanpa UM24C. Saya cek langsung dengan setting, saya turunkan di 2 ampere ya kawan.
Saya bebani lagi. Ya, ini sudah 2 ampere direct ya. Itu dayanya 9,6. Itu dayanya ya, 9,6 watt. Nah, sekarang tegangan dropnya. Jadi kalau kita lihat di sini memang eh, di 2 ampere dia drop 4,7. Sebenarnya menurut saya ini kurang cocok dengan spesifikasinya, bisa dituliskan sampai 2 ampere, tapi saya bisa memaklumi ya karena eh, zaman pada saat saya membeli beberapa tahun yang lalu baterai bank seperti ini sudah dianggap paling baik karena mampu outputnya sampai 2 ampere. Mohon bantu berikan subscribe dan tanda jempol bagi video ini. Terima kasih ya kawan.